Indonesia mengalami kekurangan tenaga kependidikan berkisar pada angka 900.000 lebih. Selamat datang di MI Corner. Tahukah Anda bahwa Indonesia kekurangan tenaga kependidikan? Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan tenaga kependidikan berkisar pada angka 900.000 lebih. Ini data yang luar biasa, fakta yang menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu adalah kurang. Sebenarnya apa itu tenaga kependidikan? Ya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa tenaga kependidikan terdiri dari penilik sekolah, pengawas, peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, teknisi sumber belajar, laboran, dan sebagainya. Ada beberapa yang lain. Nah, berangkat ke Aceh. Bagaimana dengan Aceh? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Di Aceh bukan saja tenaga kependidikan tidak cukup, tapi juga tidak merata. Di beberapa sekolah elit, misalnya di aksesnya dekat dengan provinsi, itu tenaga kependidikan tersedia. Tapi sebaliknya, beberapa sekolah yang keberadaannya di kabupaten kota, jauh akses dengan pusat kota, di kabupaten kota, itu mengalami kekurangan yang luar biasa tenaga kependidikan. Di Aceh, beberapa tenaga kependidikan non-guru yang kurang itu, yang pertama pustakawan, yang kedua operator sekolah, yang ketiga itu tata usaha TU, bendahara sekolah, teknisi sumber belajar. Nah, yang paling menarik, penjaga sekolah juga berkurang rupanya, ya. Penjaga sekolah juga berkurang. Nah, begitu juga dengan tenaga kebersihan, kemudian terdapat beberapa tenaga administrasi lainnya. Nah, itu menandakan bahwa secara nasional kita kekurangan tenaga kependidikan hampir 9.000 lebih. Tapi untuk lokal, Aceh juga tenaga kependidikannya berkurang. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya tenaga kependidikan? Kan itu menjadi pertanyaan. Nah, ini sangat penting karena tenaga kependidikan itu menjadi support system untuk pengembangan, untuk kualitas mutu dan proses belajar mengajar yang baik, terencana, dan berkualitas. Kita akan menyebutkan kekurangan tenaga pendidikan di Aceh itu adalah sebuah fakta. Apa faktanya? Temuan Majelis Pendidikan Aceh tahun 2019. Majelis Pendidikan Aceh itu melakukan riset di 15 kabupaten kota dengan sampel penelitian pada sekolah SMA, SMK, dan MA. Data Majelis Pendidikan itu menyebutkan bahwa ada 4 jenis tenaga kependidikan non-guru di Aceh itu yang sangat kurang. Ya. Bahasa di awal tadi saya sebutkan bukan hanya kurang, tapi tidak merata. Apa itu? Yang pertama adalah laboran sekolah.
Jadi laboratorium sekolah itu ada, tapi laborannya tidak ada. Orang yang mengelola laboratorium itu tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Guru kimia merangkap sekalian menjadi laboran. Nah, ini fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Pendidikan Aceh. Yang kedua, teknisi sumber belajar. Ini juga menjadi persoalan dan sangat kurang di Aceh. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kebersihan. Kalau merujuk pada Undang-Undang Sisdikna disebut dengan tenaga kebersihan, itu memang tergantung pada jumlah murid juga. Tapi secara umum ini juga menjadi poin penting bahwa tenaga kebersihan menjadi sangat berkurang di Aceh. Yang terakhir yang keempat adalah penjaga sekolah. Nah, ini menjadi penting bahwa penjaga sekolah itu juga berkurang di Aceh. Nah, ini hanya sebagai sebuah fakta riset, terutama untuk SMA, MA, dan SMA. Nah, bagaimana dengan PAUD misalnya? Bagaimana dengan SMP di tingkat kabupaten kota? Bagaimana dengan SD dan seterusnya? Nah, ini belum dilakukan kajian. Tapi secara umum, ini sebagai sebuah fakta. Nasional berkurang, Aceh berkurang. Tapi untuk SMA saja itu fokusnya di 4 itu. Di 4. Nah, selebihnya bisa jadi mungkin untuk SD mungkin kurangnya di sektor lain, di jenis lain. Nah, ini menjadi bahan renungan kita bersama. Nah, yang menarik dari kajian dilakukan oleh MPA misalnya di 15 kabupaten kota, itu di Aceh itu dominan tenaga kependidikannya itu non-PNS. Jadi misalnya pustakawannya non-PNS, kemudian kalau ada laborannya juga laborannya non-PNS. Kalau ada misalnya tenaga kebersihannya non-PNS. Nah, ini sebagai sebuah data penting barangkali untuk kita ketahui bahwa dominasi tenaga kependidikan di Aceh itu masih dikuasai oleh non-PNS, oleh tenaga honor atau tenaga kontrak dan sejenisnya. Nah, tentu yang paling penting juga yang mengejutkan kita bahwa tidak sedikit ditemukan banyak sekali guru yang merangkap menjadi tenaga administrasi, tenaga kependidikan. Jadi guru merangkap menjadi tenaga kependidikan administrasi. Contoh misalnya itu guru menjadi pustakawan, guru menjadi tenaga sekolah, menjadi bendahara sekolah. Nah, di samping itu banyak juga guru yang menjadi operator. Nah, tentu di beberapa sekolah yang berada di dekat dengan provinsi, operator itu sudah sudah langsung oleh tenaga pendidikan. Begitu juga pustakawan. Tapi ini di beberapa sekolah yang berada di kabupaten kota. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana solusinya? Bagaimana solusi kita merespon situasi yang ada ini? Yang pertama tentu ini harus perlu sinergi, harus perlu strategi bersama, terutama oleh pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan tenaga kependidikan. Kalau kita komit untuk memajukan pendidikan, maka kita juga harus komit untuk mengisi kekurangan terutama tenaga kependidikan. Nanti di sisi lain kita akan bahas bagaimana situasi tenaga pendidik, misalnya guru. Tapi ini khusus untuk tenaga pendidikan. Itu yang pertama. Jadi harus ada sinergi, harus ada strategi, harus ada kolaborasi bersama, terutama diinisiasi oleh pemerintah provinsi tentu. Kemudian ada unsur-unsur lainnya untuk mengisi kekosongan dari tenaga pendidikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlukan pemetaan dan distribusi tenaga kependidikan ini
yang sudah memiliki kualifikasi dan yang sudah memiliki kompetensi itu harus merata, jangan hanya berada di pusat kota saja. Nah, ini barangkali perlu dilakukan dan ini butuh komitmen saja, bisa dilakukan dengan baik. Nah, bagaimana dengan strategi berikutnya? Salah satunya atau solusi yang ketiga adalah perlu penguatan keterampilan, terutama tenaga kependidikan dan guru pada sekolah di Aceh. Itu harus by program. Bagaimana by programnya? Minimal ada pelatihannya. Pelatihannya bagaimana? Harus terstruktur. Jadi pelatihan tenaga kependidikan itu harus jelas setahun berapa kali, kemudian jenis tenaga kependidikannya apa saja, kemudian siapa yang ikut. Nah, ini butuh data. Jadi yang ikut pelatihan itu harus terdata juga. Jadi jangan terkesan mereka saja yang ikut ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Nah, solusi menurut kami solusi keempat ya. Dan ini menjadi solusi jangka pendek, yaitu bisa dilakukan dengan melakukan reposisi beberapa guru ya, dengan cara-cara tertentu, apakah usia mungkin mendekati pensiun atau mungkin jamnya tidak cukup, itu dengan melakukan reposisi guru untuk menjadi tenaga kependidikan ya, ini bisa dilakukan. Jadi ini tentu poin yang terakhir ini harus dilakukan dengan kebijaksanaan, dengan kemaslahatan bagi guru. Jadi bukan untuk menghukum guru, tapi ini menjadi poin penting bahwa sebagian guru dengan kemajuan teknologi masa pandemi ini, guru dituntut untuk belajar lebih harus dengan basis teknologi, tapi pada sisi lain usianya sudah sangat lanjut, tidak bisa mengajar lagi dengan situasi seperti ini. Mungkin guru-guru seperti itu bisa dialihkan menjadi tenaga kependidikan. Jadi pada satu sisi guru terberdaya menjadi tenaga kependidikan, pada sisi lain guru juga tidak dirugikan. Barangkali demikian untuk untuk sesi ini, dan kita akan lanjut pada MI Corner berikutnya.